Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemprov DKI Jakarta sudah mulai melakukan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 12 tahun di 43 sekolah. Vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac dengan asumsi KIPI yang lebih rendah dibandingkan vaksin lain. Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan vaksinasi untuk anak usia di bawah 12 tahun sejak tanggal 14 Desember kemarin. Dan untuk vaksinasi ini yang diselenggarakan secara serentak di beberapa daerah ini akan menyasar kurang lebih sekitar 800 anak dengan vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac. Untuk intervalnya vaksinasi yang diberikan kepada anak-anak ini selama 28 hari. Dan kenapa memilih Sinovac ini? Karena kemarin Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono ini mengatakan bahwa vaksin Sinovac memiliki KIPI yang lebih ringan terutama untuk anak-anak. SD Kenari 01 adalah salah satu lokasi untuk vaksinasi untuk anak usia di bawah 12 tahun. Vaksinasi diselenggarakan sejak tanggal 14 Desember hingga 17 Desember dan tanggal 20 Desember. Rencananya vaksinasi dosis kedua akan diselenggarakan tanggal 11 Januari. Ada kurang lebih 1.004 siswa yang melakukan vaksinasi di SD Kenari 01 yang prosedur penyuntikan vaksin dibagi menjadi 5 hari. Di sini kan siswa SDN Kenari 01 ada 1.004. Jadi bagi per waktu hari pertama itu 126 siswa. Terrealisasi itu targetnya loh Mbak ya. Terrealisasi ada 95. Dan berikutnya ada 207, 307 dibagi sampai dengan tanggal 20 besok. Anak usia 6 hingga 11 tahun diperbolehkan menerima suntikan vaksin COVID-19 dengan syarat dalam kondisi sehat badan dan tidak ada keluhan. Para siswa juga menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum mendapat suntikan vaksin. Takut sedikit tapi tidak sakit. Oke. Terus kira-kira kalau udah habis divaksin mau jalan-jalan kemana atau ke sekolah? Kalau aku sudah vaksin ya di rumah ya jagain adik aku. Selain menjadi target vaksinasi secara menyeluruh, program vaksinasi untuk anak dianggap penting untuk dilakukan untuk membentuk kekebalan komunal. Selain di Jakarta, vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun juga dilakukan di sejumlah kota di Jawa. Dari Jakarta, Nena Tenda, Augustin Lawrence, Metro TV. Dan selengkapnya terkait dengan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun, kita akan tanyakan langsung kepada Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan. Selamat siang Ibu Nadia. Selamat siang, selamat siang. Bu Nadia, untuk Jakarta sendiri sudah kick off dari hari Selasa ya, vaksinasi untuk 6 hingga 11 tahun. Untuk daerah lain, apakah sudah dimulai juga Bu Nadia? Ya, jadi pada kelompok pertama ini pelaksanaan vaksinasi pada anak-anak usia 6 sampai 11 tahun ini kita lakukan di 115 kabupaten kota yang ada di 19 provinsi ya. Tentunya pada sejak hari pertama memang belum seluruh kabupaten kota yang melaksanakan kegiatan ini. Tapi pada hari ini kita ketahui bahwa sudah seluruh 115 kabupaten kota itu memulai vaksinasi pada anak usia 6 sampai 11 tahun. Saat ini sudah kurang lebih 266.000 anak usia 6 sampai 11 tahun yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini. Baik, jadi dari total target 26,5 juta kalau tidak salah ya. Ini tahapannya akan seperti apa Bu Nadia, timelinenya? Iya, tentunya di tahap awal ini terkait juga dengan ketersediaan vaksin ya, karena mengingat vaksin yang bisa kita berikan kepada anak-anak ini baru vaksin jenis Sinovac. Karena vaksin ini yang mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan POM. Artinya kalau kita lihat ya, mungkin negara-negara lain seperti Amerika pun sudah menggunakan vaksin Pfizer ya untuk pemberian vaksinasi pada anak usia di atas 5 tahun. Tapi untuk Indonesia sendiri saat ini vaksin yang kita gunakan adalah vaksin Sinovac yang mendapatkan atau berdasarkan izin penggunaan daruratnya. Nah, terkait juga tentang vaksinasi ini, tentunya saat ini stok yang kita siapkan di tahap pertama ini adalah menyasar kepada 8,8 juta sasaran anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Harapan kita
dengan ketersediaan vaksin yang 8,8 juta ini bisa segera dioptimalkan untuk bisa segera menyelesaikan vaksinasi tahap pertama atau dosis 1. Berikutnya kita akan kembali mendistribusikan ke kabupaten kota yang memenuhi persyaratan, karena seperti kita ketahui vaksinasi pada anak itu akan bisa dilakukan pada kabupaten kota yang capaian vaksinasi pada seluruh sasaran itu minimal dosis 1-nya mencapai 70% dan dosis 1 pada lansia itu 60%. Jadi pada tahap kedua mungkin dalam minggu depan atau 10 hari ke depan kita akan distribusikan lagi ke kabupaten kota yang memiliki tentunya jumlah capaian sesuai dengan target tadi untuk kemudian dilakukan vaksinasi. Kita sendiri punya stok kurang lebih 10 juta untuk vaksin Sinovac ya, yang saat ini sudah terdistribusi secara luas. Itu selain 8,8 ada lagi yang di dalam bentuk buffer itu sekitar 500.000. Baik, Bu Nadia tadi bicara soal persyaratan, ini informasi yang penting perlu diketahui oleh orang tua ya. Apa saja persyaratannya? Apakah cukup datang langsung ke puskesmas dengan membawa identitas, kemudian sudah bisa divaksin, atau ada prosedur lain yang harus dipenuhi? Iya, jadi vaksinasi pada anak ini tentunya akan kita lakukan terutama bekerja sama dengan sekolah-sekolah ya. Jadi akan lebih mudah dari segi pendataan dan juga sosialisasi kepada orang tua, supaya orang tua tidak ragu-ragu untuk mengizinkan anaknya mendapatkan vaksinasi. Jadi selain sekolah-sekolah, madrasah, pesantren, juga tentunya puskesmas dan rumah sakit yang ditunjuk ini kita bisa mendapatkan vaksinasi ini. Selain itu untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus atau anak-anak yang tinggal di panti, kita juga berikan layanan vaksinasi ini dengan bekerja sama dengan dinas sosial terkait. Nah, untuk persyaratan secara umum anak-anak harus punya nomor induk kependudukan, Sumi, karena nanti anak-anak yang sudah divaksin akan juga mendapatkan sertifikat elektronik terkait vaksin ini dan akan bisa dilihat di dalam aplikasi Peduli Lindungi, karena kita tahu kan satu aplikasi Peduli Lindungi itu bisa untuk beberapa nomor induk kependudukan. Jadi yang penting satu, anak dalam kondisi sehat, tidak demam, tidak batuk, tidak pilek. Yang kedua, orang tua sambil menunggu mungkin saat ini belum mendapatkan giliran untuk mendapatkan vaksinasi di sekolah ataupun di puskesmas, bisa kemudian mencek apakah orang tua sudah mengetahui nomor induk kependudukan anak-anak. Dan ini ada di kartu keluarga. Jadi kalau akan datang mungkin membawa kartu keluarga di puskesmas khususnya. Tapi kalau kita berbicara mengenai pelayanan di sekolah, biasanya ini sudah ada ya dari data-data yang ada dicatat di sekolahnya masing-masing. Nah, kalau belum punya NIK ya, ini tidak jadi halangan untuk anak-anak mendapatkan vaksinasi, karena kemudian anak-anak bisa atau orang tuanya ya bisa mengurus nomor induk kependudukan ini ke Dinas Dukcapil atau ke kantor kecamatan. Baik. Jadi artinya kalau tidak dikoordinir oleh sekolahnya bisa walk-in seperti itu ya ke puskesmas terdekat kah, atau semua puskesmas ada layanan vaksinasi untuk anak 6 hingga 11, Bu? Ya, jadi silakan datang ke puskesmas terdekat ya untuk mendapatkan vaksinasi pada anak usia 6 sampai 11 tahun. Beberapa pemerintah daerah ya seperti DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, kita tahu ada smart aplikasi ya yang mereka miliki. Ya, seperti kalau Jakarta itu ada Jaki ya, yang kemudian bisa untuk para orang tua mencek ya, kalau memang nanti ada kebutuhan untuk melakukan vaksinasi di puskesmas mana yang terdekat untuk bisa mendapatkan layanan vaksinasi. Baik, informasinya lengkap ya di Jaki, jadi silakan dicek di sana, Bu Nadia. Ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang tua terkait dengan anaknya yang akan divaksin, yang boleh dan tidak boleh, kemudian ada dampak lain yang mungkin harus diantisipasi? Ya, tentunya tadi saya sampaikan bahwa anak-anak harus dalam kondisi sehat ya, karena vaksinasi ini tentunya memberikan latihan kepada sistem kekebalan tubuh anak-anak untuk dia mendapatkan proteksi. Yang lain kalau kita lihat bahwa misalnya
anak-anak itu yang pasti kalau akan dicek ya pada saat kedatangan suhunya itu tidak boleh lebih dari 36 derajat Celcius. Artinya kembali ya tidak ada demam seperti itu. Yang kedua ada tidak lebih dari 37,5 derajat Celcius. Kemudian tekanan darahnya tidak lebih dari 140 per 100 mm Hg. Ya, nanti akan diperiksa tentunya. Dan yang pasti kalau pernah menerima vaksin rutin ya jaraknya harus tidak boleh kurang dari 2 minggu. Jadi ya kita tahu bahwa anak-anak kan masih harus melengkapi imunisasi rutinnya. Dan jangan lupa ya, anak-anak selain vaksinasi COVID-19 harus juga tetap dilengkapi untuk vaksinasi rutin biasanya supaya proteksi itu juga semakin bertambah. Nah, jarak antara vaksinasi rutin dengan COVID-19 itu adalah 2 minggu. Kemudian kalau pernah atau baru saja menjadi penyintas COVID itu jaraknya adalah 1 bulan. Selain itu kita tahu sebenarnya vaksin ini sangat aman, jadi tidak terlalu banyak syarat-syarat yang lainnya. Hanya kalau mereka memang memiliki riwayat alergi berat ya, kemudian pernah sampai sesak, bahkan dirawat di rumah sakit, atau dia adalah penyandang daripada kelainan pembekuan darah, ini dianjurkan vaksinasinya dilakukan di rumah sakit. Untuk anak-anak yang punya kelainan jantung atau kanker darah, ini dimintakan dulu untuk persetujuan dari dokter yang merawatnya, apakah sudah bisa mendapatkan vaksinasi atau tidak. Yang lain sangat aman untuk kemudian diberikan vaksin. Baik, jadi kurang lebih syaratnya sama dengan vaksinasi untuk orang dewasa ya? Baik, ya, terima kasih. Remaja, jadi aman. Terima kasih juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi untuk waktunya di Metro Siang.